Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya mungkin? Mas, Oke. Mas siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safirul Gilmi. Apa langkah pertama yang bisa kita lakukan kalau mulai merasa tidak semangat, mudah marah tapi tidak tahu pasti apa penyebabnya? Luar biasa. Mas siapa? Mas Sakrul ya, Anda tidak dengar ya, Mas Sakrul ya. Tadi di depan, saya tidak takut Pak, dari rumah ngacung ya, saya tidak takut ya. Itu ternyata di sini ada hal-hal seperti itu ya, mudah marah, tidak tahu permasalahannya gitu ya. Nah itu clue atau hal-hal seperti itu kita yang perlu kita perhatikan ya, mudah marah dan apa tadi? Mudah marah dan malas, Pak. Malas ya. Merasa kurang semangat. Kalau sekolah. Mudah iya. marah, malas bersekolah dan ya itu saya ya. Jadi gini, hal seperti itu tadi di depan sudah saya sampaikan, gitu. Jadi mekanisme coping, pertahanan diri untuk beradaptasi itu memang tidak sama setiap orang. Mungkin sama dengan kanan jenengan Mas pakai pramuka itu tidak sama ya. Mas itu mungkin dia tidak mudah marah. dia tidak malas ya untuk menghadapi suatu jenjang itu dengan ini. Cluenya adalah kita harus banyak menghafal dari perilaku guru-guru yang ada di sini. Misalkan Bu Guru BP ini sangat rajin sekali mencatat, membimbing, mengarahkan, ya, itu dicatat. Saya gimana ya kalau bisa seperti itu? Satu itu. Kedua, mengikuti temanmu yang sudah bisa beradaptasi. Contoh, Mas ini kan males untuk bangun pagi jam 3 tahajud jangan ya. Nah, itu kamu harus menengok kanan kiri. Nek saya harus bangkit dari perasaan malas tadi. Nggak ada yang Allah menciptakan itu, nggak ada ya, orang malas nggak ada. Cuma perasaan, isi pikiran saja. Jadi harus bicara, saya harus adaptasi sesuai dengan materi tadi, mekanisme coping tadi. Aku adaptasi, harus menyesuaikan. Ya bangun ya wudu ya sholat tahajud dan seterusnya. Itu clue yang pertama. Yang kedua, bagaimana biar tidak marah. Ya, emotional quotient ya, itu bisa dikendalikan dengan berbagai macam cara. Belajar, sering baca, baca apapun yang ditugaskan oleh guru. Misal guru biologi, guru matematik, guru apa itu memberi PR atau memberi pekerjaan rumah, dikerjakan dengan tulus hati, dengan ikhlas. Memang sulit. Gitu. Itu melatih mekanisme ya nanti coping tadi yang di depan tadi. Setiap manusia itu punya cara tersendiri untuk menyesuaikan mekanisme coping tadi. Ya itu harus menyesuaikan diri. Ya, oke ya, banyak membaca, banyak bergaul. Tadi kan ada lingkaran gambar tadi toh. Ada yang semangat, ada yang membaca mengucapkan moto tadi ya. Jadi harus membaur dengan lingkungan, Mas ya. Kenapa saya kok mudah marah, mudah tersinggung? Ya memang mungkin saat di rumah itu mungkin pergaulannya, mungkin situasi rumah, mungkin situasi itu mendukung itu. Maka di sini harus beradaptasi, menyesuaikan diri. Oke ya. Kata cluenya menyesuaikan diri, beradaptasi. Dimengerti? Oke, itu mungkin Bu yang bisa sampaikan. Jadi kita itu harus sharing ya Pak, banyak-banyak sharing dengan guru, dengan teman. Sharing itu awal dari solusi. Ya, nah mungkin kalau misalkan masih bingung untuk sharing, mungkin bisa berhenti sejenak, bertanya kepada diri kenapa saya seperti itu, ya Pak, merefleksi diri. Ya seperti itu ya Syafrul ya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, siapa nama? Perkenalkan, nama saya Syifaul Aulia, saya kelas 8. Izin bertanya, di pondok kita belajar untuk taat dan sabar, tapi bagaimana cara menghadapi perasaan jenuh tanpa melanggar aturan? Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Mbak Aulia ya. Mbak Aulia namanya ya, Aulia ya. Mbak Syifaul ya. Beri aplaus yang meriah untuk Mbak Syifaul ya. Luar biasa pertanyaannya ya. Jadi bagaimana kita tawaduk terhadap norma itu atau aturan ya yang ada di pondok ya. Begitu ketatnya aturannya ya ta? Jam 3 harus bangun, harus tahajud, harus menghafal beberapa surat, harus membaca kitab kuning dan sebagainya. Itu kita harus tadi di awal saya sampaikan ya. Adaptasi mekanisme coping itu tidak sama setiap individu. Nah, beda jenuh. Jadi ada gambar kan? Ada gambar yang lingkaran tadi Bu, gambar itu cara mengatasi ya kejenuhan tadi. Ya nanti ikut membaur ke teman-temanmu. Jadi misalkan ada brainstorming itu belajar bersama ya, itu ikut. Bekerja seperti ini kemudian itu menghilangkan kejenuhan bermain ya. Kalau misalkan ada hari olahraga ya, hari Jumat ya ikut olahraga itu, senang. Dan yang penting kata kuncinya, cluenya enjoy, senang Bu, senang. Dengan senang, dengan hati. Memang gerundel kan, tapi senang. Ya menempuh untuk ya jenuh kan. Terus memang kalau kita nuruti aturan yang ada atau siklus yang ada, schedule yang ada, itu jenuh kan. Nah, gimana untuk menghilangkan jenuh? Rekreasional namanya. Kita mengembangkan rekreasional dengan cara apa? Saat olahraga itu mungkin Pak Guru olahraga sudah membuat kebijakan, amprih enggak stresnya anak itu Bu ya, bermain voli, main apa gitu. Jadi enggak apa-apa santri pakai jilbab, poli boleh. Atlet nasional itu yang namanya bermain MMA itu, bergulat itu, pakai jilbab, boleh, dan tidak apa-apa, boleh. Sepak bola kemarin wanita itu, ya tuh, nah, pakai jilbab, boleh sepak bola, boleh Bu, tidak apa-apa Bu, sini sepak bola boleh, itu. Jadi ada matrikulasi yang khusus di sini yang mendukung anak-anak itu bisa senang, pasti ada, itu diikuti, jangan malas, ikut. Seperti tadi Mas Andi, Pak saya kok males gimana? Ya, harus membaur dengan yang lain. Ikut. Ya enggak males. Oke ya? Sudah dimengerti? Ya itu Bu mungkin jawaban dari saya. Jadi setiap orang tuh punya caranya masing-masing ya dalam mengatasi stres. Master plan-nya lain-lain. Ya, oke. Gak apa-apa, cari caramu sendiri untuk bisa mengatasi stres. Kalau misal capek mau bermain dulu, ya ambil waktu untuk bermain dulu biar tidak stres. Kalau mau ngobrol sama teman, sepak bola wanita boleh di sini. Oh iya. Ya, boleh. Yang suka olahraga, mungkin olahraga dulu, ngajak temannya tenis. Biar ngomong sama kepala sekolah sama yayasan, main apa gitu, olahraga itu boleh. Ya itu, jadi dalam clue-nya Bu ya, ya itu tadi rekreasional ya, baik itu memakai metodologinya bermain kelompok, diskusi kelompok, atau waktu olahraga itu boleh. Oke ya? Gitu ya sih Pak Ul ya. Oke, terima kasih. Yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Oh ya. Nama sebutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Fatiatus Aljana dari kelas 8. Izin tanya, apakah memendam emosi itu termasuk sikap efektif untuk menghadapi stres atau justru bisa berbahaya bagi kesehatan mental kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menahan emosi itu apa baik efektif untuk kita atau malah membuat mental kita down? Oke, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Ini ke klinis ya. Terima kasih. Beri aplaus yang meriah untuk beliaunya. Ya. Ini langsung masuk materi yang terakhir ya. Jadi memendam
suatu masalah itu apa bisa memicu faktor ya solusi atau malah menjadi pemicu ya. Jadi begini ya, kata kuncinya seseorang individu ya atau pribadi itu memendam suatu masalah itu kita lihat dari sudut aspek mana masalahnya. Masalah itu bisa diselesaikan dengan cara sendiri tadi, adaptasi mekanisme coping tadi, atau perlu disaringkan ke pihak lain atau teman sebaya, orang tua atau keluarga. Ya. Memendam masalah, kalau masalah itu sifatnya masalah pribadi yang tidak bisa diungkap dipubliskan kepada orang lain, ya mungkin bisa orang tua aja yang bisa mengatasi misalnya itu ya menjadi masalah, dan itu kalau lama-lama menjadi namanya stres terselubung. Nah, ini masalah kesehatan juga. Tapi kalau masalah yang dipendam itu masalah yang bagus, ide gagasan misalkan, saya di kelas 8 punya ide gagasan, saya ingin menciptakan mading ini harus diisi dengan berbagai macam kegiatan. Contoh mading yang terukur, yang menjurus ke misalkan memilih ke biologi atau ke kimia atau fisika atau ke Al-Quran, itu dipendem itu tidak akan jadi masalah. Jadi justru nanti tidak akan jadi masalah kesehatan. Itu ya menjadi masalah pribadi yang mungkin saat tertentu akan diflorkan. Itu lebih baik diucapkan saat ada diskusi kelompok tadi, Ibu ya, brainstorming tadi, gambar tadi, diskusi, Bu Guru, Pak Yai, Bu Nyai, Bu Ustadzah, saya ingin menyampaikan masalah saya ingin mengeksplorasikan tentang keinginan saya untuk membuat mading itu menjadi indah dan cerdas. Jadi lihat masalahnya, aspek-aspeknya yang diendam itu apa. Tapi jangan mendam masalah yang lain ya. Misalkan saya kok dendam terhadap Bu Guru yang sering marah saya, jangan. Tidak ada ustadzah Bu Guru itu dendam, tidak ada ya. Itu masalah yang tidak boleh ya. Jadi manakala jadi masalah kesehatan jiwa atau mental itu kalau masalah yang sifatnya yang mestinya diurai lebih cepat itu lebih baik daripada diendam. Endam jadi masalah namanya ya tadi apa tadi? Kesehatan mental. Ya, kesehatan mental. Stres terselubung enggak boleh, oke ya. Oke ya. Dapat dimengerti? Benar, dapat dimengerti ya. Oke, ini ke teknis ini bagus banget ini. Oke. Yang lain? Ya, jadi memendam emosi itu bukan cara yang sehat ya Pak? Iya. Bukan cara yang sehat. Iya. Perasaan itu sebaiknya disalurkan, bukan untuk dipendam lewat sharing, brainstorming ya. Manakala masalah itu harus urgent, short acting harus diurai, segera diurai, tidak boleh dipendam. Misalkan kalau makanya lihat permasalahannya, akar masalahnya, contohnya masalah pribadi. Seperti remaja itu kan mencari jati diri. Misalkan ya, saya ingin tahu biologi kan genogram bapak ibu kawin itu kan mesti punya bapak dan nenek. Nah nenek zaman berada di Sumatera. Saya ingin cari nenek saya, itu dipendam terus. Ya itu jadi masalah nanti ya. Nanti terhubung. Ya, keinginan untuk pergi ke Sumatera lebih tinggi kan. Lebih baik matur ibu, saya kok ingin mencari nenek. Nah, enggak apa-apa. Tapi masalah-masalahnya sangat formatif, memperbaiki dinding ini, mading itu bagus, enggak apa-apa. Semakin banyak imajinatif, lebih banyak pola pikir yang dituangkan dalam memori saat tadi brainstorming, diskusi kelompok, sampaikan. Itu bagus, enggak apa-apa. Jadi tidak selalu memendam masalah jadi masalah kesehatan. Hanya yang masalah kesehatan yang sifatnya tadi yang sangat krusial dan tidak bisa diketahui orang lain itu yang jadi masalah kesehatan. Ya kayak paham? Oke. Seperti itu Aira. Ada yang mau bertanya lagi mungkin?